Bismillahirrahmanirrahim. Hello, assalamualaikum. Welcome back to my channel Galuh Larasati. Kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada manusia. Sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Untuk video kali ini kita akan membahas dua sifat pada manusia. Yang pertama ada sifat monogenik dan ada sifat poligenik. Monogenik. Apa sih sifat monogenik? Jadi, sifat monogenik adalah sifat atau karakter yang dimiliki oleh manusia ditentukan oleh gen tunggal. Ada beberapa contoh dari sifat monogenik ini. Yang pertama ada pelekatan cuping telinga. Ini dia gambarnya. Jadi, cuping ini adalah yang diberi tanda panah merah. Ada dua jenis. Yang pertama ada cuping, orang yang memiliki cuping telinga terlepas, ini ditunjukkan oleh gambar A. Jadi dia nggak menempel nih antara daun telinga dengan pipi. Biasanya orang dengan cuping telinga terlepas ini memiliki genotip G besar, atau G besar, G kecil. Yang kedua ada orang dengan cuping telinga melekat, ditunjukkan oleh gambar B. Jadi daun telinganya menempel pada kulit wajah. Dia biasanya memiliki genotip G kecil. Yang kedua ada garis rambut. Jadi ada dua jenis juga di sini. Ada orang yang memiliki garis rambut V atau disebut dengan widow's peak. Ini ditunjukkan oleh gambar A. Ini dia yang disebut dengan garis rambut V. Ini ya, V. Nah, biasanya orang dengan garis rambut V ini memiliki genotip W besar atau W besar, W kecil. Jenis yang kedua, ini ada orang yang memiliki garis rambut lurus. Ini dia lurus, berbeda ya, dilihat. Perbedaannya sangat jelas di sini. Nah, orang dengan garis rambut lurus ini memiliki genotip W kecil. Yang ketiga ada bentuk rambut. Ada beberapa jenis, kurang lebih ada 3 jenis di sini. Yang pertama ada rambut keriting. Ini rambut keriting ya. Ya, biasanya memiliki genotip C besar. Lalu ada rambut lurus. Ini memiliki genotip C kecil. Dan yang terakhir ada rambut ikal atau gelombang. Dia memiliki genotip C besar, C kecil. Ada bintik-bintik pada kulit atau freckles. Jadi sebelum itu kulit ini memiliki dua jenis pigmen atau dua jenis melanin. Yang pertama ada eumelanin dan yang kedua ada pheomelanin. Kalau eumelanin ini biasanya dimiliki oleh orang-orang berkulit hitam. Dia ini tahan atau bisa melindungi kulit dari radiasi ultraviolet. Sedangkan kalau pheomelanin ini adalah jenis melanin yang tidak dapat melindungi kulit dari radiasi ultraviolet. Biasanya dimiliki oleh orang-orang berkulit putih. Nih bisa dilihat dari gambar, ini adalah orang yang memiliki bintik pada kulit. Ini biasanya menyeluruh di seluruh wajah. Sedangkan yang sebelahnya adalah orang yang tidak memiliki bintik-bintik pada kulit. Selanjutnya ada golongan darah. Di sini ada tabel, jadi kalian harus pahamin tabel ini maksudnya seperti apa sih. Golongan darah dibagi menjadi 4 macam. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah A memiliki genotip 2 macam. Ada IAIA yang bersifat homozigot dan ada IAIO yang bersifat heterozigot. Nah, kemungkinan sel gamet yang muncul itu ada IA ataupun IO. Sedangkan golongan darah B memiliki genotip IBIB dengan sifat homozigot, IBIO dengan sifat heterozigot. Kemungkinan sel gamet yang muncul bisa IB atau IO. Golongan darah AB memiliki genotip IAIB. Kemungkinan sel gamet yang munculnya bisa IA atau IB.
Yang terakhir, golongan darah O memiliki genotip IO-IO. Kemungkinan sel gamet yang munculnya hanya IO saja. Nah, ini ada contoh persilangannya. Jadi ada dua persilangan di sini. Ada persilangan atau perkawinan golongan darah A homozigot dan B homozigot. Seperti biasa ditulis dulu parental satunya atau P1-nya, di mana si betina ini memiliki golongan darah A, yaitu bergenotif IA-IA. Sedangkan jantannya memiliki golongan darah B dengan genotip IB-IB. Ditulislah gametnya. Kan karena di sini ada satu jenis aja, ditulis satu aja. Udah IA aja yang ditulis. Begitupun dengan IB. IB ya berarti cuma ada satu, tulis aja satu. Disilangkan menjadi IA-IB. 100% golongan darah anaknya atau filial satunya adalah golongan darah AB. Kenapa AB? Karena IA-IB adalah genotip dari golongan darah AB. Persilangan yang kedua atau perkawinan yang kedua dengan golongan darah A heterozigot dan B heterozigot. P1-nya si betina memiliki golongan darah A heterozigot, genotipnya IA-IO, dan si jantan memiliki golongan darah B, IB-IO. Gametnya karena ada dua, ya kan, ada IA dan IO, ditulis dua-duanya IA-IO. Begitupun dengan yang si jantan, berarti ada dua, ini ada IB dan IO, ditulis kedua-duanya. Dibikin tabel seperti ini. Ya, ini yang betina, dia bergenotip memiliki gamet IA dan IO, ditulis. Nah, yang jantannya juga gametnya ditulis di sini, IB taruh sini, IO taruh sini. Ya udah deh, disilangkan. IA dengan IB menghasilkan IA-IB. IA dengan IO menghasilkan IA-IO. IO dengan IB menghasilkan IB-IO. Kenapa nggak di depan duluan? Karena nggak ada jenis genotip yang O-nya duluan selain genotip dari golongan darah O. Gitu. Jadi ditulisnya duluan IB ya, IB-IO. IO-IO menghasilkan IO-IO. Nah, ini dia F1-nya atau filialnya, berarti anak yang memiliki golongan darah B atau IA-IB genotipnya sebanyak 25%. IA-IO bergolongan darah A 25%, IB-IO golongan darah B 25%, dan IO-IO golongan darah O adalah 25%. Paham ya? Oke, untuk melatih kalian agar mudah soal latihan. Soal yang pertama, apabila sepasang suami dan istri memiliki golongan darah A heterozigot, maka kemungkinan anak-anaknya akan bergolongan darah. Jelaskan tahapan persilangannya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua, sepasang suami istri memiliki golongan darah masing-masing A heterozigot dan golongan darah O. Kemungkinan anak-anaknya akan bergolongan darah. Jelaskan juga ya tahap persilangannya. Sifat pada manusia yang kedua ada sifat poligenik. Apa sih sifat poligenik? Jadi sifat poligenik adalah sifat yang dikendalikan oleh satu gen. Seperti apa ya contohnya? Jadi contohnya adalah warna kulit pada manusia. Di dunia ini kan banyak banget kan jenis kulit yang ada pada manusia. Nah, ini contohnya ada beberapa jenis kulit yang dimiliki oleh manusia. Ada kulit yang putih, sawo matang, kuning langsat, ataupun hitam. Nah,
Seperti apa sih persilangan atau munculnya sifat-sifat warna kulit yang berbeda pada manusia? Ini ada tabelnya, jadi tidak perlu kalian pahamin. Ih, susah ya tabelnya, kok ini ada AA, BB, CC, kok ada 3 ya? Namanya polihibrid. Jadi lebih dari 2 sifat beda. Nah, ini cukup kalian pahami aja, oh ternyata seperti ini ya tabel dari persilangan warna kulit pada manusia. Terasa ya sudah selesai untuk video kali ini. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Ditonton ya video selanjutnya.